Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Ayu Dewi Nurlela dan teman-teman saya Pandapotan, Nadila Elvira Hidayat, Mutiara Kasih dan juga Vela Rahma Wulandari. Kami semua di sini akan menjelaskan tentang media berdasarkan jenis. Media berdasarkan jenis terbagi menjadi dua, yaitu media berdasarkan sifat dan media berdasarkan bentuk. Media cair yaitu media yang mengandung larutan cair dari satu atau lebih konstituen. Terkadang partikel padat dapat ditambahkan pada medium cair tersebut. Contoh medium cair tersebut ialah nutrient board atau NB dan lactose board atau LB. Medium cair ini akan memberi kesempatan bakteri untuk menyebar dan tercampur dengan seluruh nutrisi sehingga lebih cocok untuk mengoptimumkan pertumbuhan mikroba. Dapat juga untuk mengetahui karakter suatu mikroba berdasarkan kebutuhan oksigen atau untuk fermentasi. Media setengah padat. Media setengah padat adalah media yang mengandung agar 0,3 sampai 0,4% sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat, tidak juga begitu cair. Media semi solid dibuat dengan tujuan supaya pertumbuhan mikroba dapat menyebar ke seluruh media tetapi tidak mengalami percampuran sempurna ketika digoyang. Media padat yang dapat dicairkan atau media semi solid, yaitu media yang dalam keadaan panas berbentuk cair, sedangkan dalam keadaan dingin berbentuk padat. Misalnya mengandung agar atau gelatin. Media padat diperoleh dengan menambahkan agar. Agar berasal dari gang merah. Medium setengah padat atau semi solid medium, contohnya sim agar, Kelly dan brand agar. Setengah padat dan semi solid medium umumnya diperoleh untuk pertumbuhan mikroba yang memerlukan kandungan air dan hidup anaerobik atau fermentif. Yang pertama ada media umum. Media umum adalah media yang umum digunakan untuk berbagai mikroba. Contoh, nutrien agar atau Na untuk bakteri, potato dextrosa agar atau PDA untuk yeast dan kapang. Media pengaya adalah media mengandung komposisi untuk penyediaan kondisi yang cocok dalam perkembangan mikroorganisme. Media pengaya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama media pengaya selektif atau selective enrichment. Adalah media pengaya yang dapat mengembangbiakkan mikroorganisme tertentu secara spesifik dan menghambat secara keseluruhan atau sebagian dari jenis lainnya. Yang kedua contohnya yaitu Rappaport Faciladis medium. Yang kedua adalah media pengaya non-selektif atau non-selective enrichment, yaitu media pengaya yang mendukung pertumbuhan banyak jenis mikroorganisme, contohnya nutrient board. Media berdasarkan sifatnya ada media selektif. Media selektif adalah media yang ditambahkan zat-zat tertentu yang bersifat selektif yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroba lain. Misalnya pada zat warna kristal violet yang gunanya untuk menumbuhkan bakteri gram negatif saja dan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Contoh dari media selektif ini adalah mannitol salt agar. Media yang ditambahkan zat tertentu yaitu media yang digunakan untuk pertumbuhan perkembangan biakan pada nodul tersebut. Komposisi media pertumbuhan dapat dimanipulasi dan diidentifikasi mikroorganisme tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenisnya yaitu media perkaya, media diferensial, media selektif, media indikator, media transport, media anaerob, dan media basal. Media diferensial
Media yang ditumbuhi oleh mikroba yang berbeda. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Contohnya media triple sugar iron, agar atau media kesia, dan media sulfit indole-moting atau SIM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media penguji. Media penguji itu media dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian vitamin-vitamin, asam amino, antibiotik dan sebagainya. Nah, contohnya itu Muller, Hinton, agar.